Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Firman Tuhan kekal adanya, kita menyimpan dalam hati yang paling dalam. Amsal pasal 4 menyatakan itu menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal adanya. Kami mau Tuhan menyimpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Kami mau Tuhan mengingatkan selalu firman Tuhan di dalam batin kami yang paling dalam. Kami mau Tuhan selalu merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau selalu Tuhan dengan pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, saya Pendeta Sewi, tim Gembala GPPS Jemaat Sawahan, Jalan Arjuna 90 Surabaya. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Darah yang suci Yesus Kristus, darah yang suci, darah yang kudus. Mari kekasih Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1, 2 dan ayat 18, 19. Demikianlah firman Tuhan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kita di dalam hidup sehari-hari, tentunya di dalam dinamika hidup ini kita menghadapi kesulitan, kesukaran, tantangan. Dan kalau kita memperhatikan kebenaran yang ditunjukkan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5, Rasul Paulus katakan hari-hari ini jahat adanya, supaya kita menjalani hidup ini dengan seksama, dengan arif bijaksana. Kekasih Tuhan, tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar tentang peristiwa ini, peristiwa itu. Saya mempunyai seorang kawan. Dia tinggal di satu pulau di daerah yang terpencil. Tetangganya ini adalah tempat pemujaan ular putih. Tempat ini dulunya sawah. Ketika petani menggali tanah sawah itu, kemudian ditemukan banyak ular putih, dan orang-orang di sekitar di situ sepakat mendirikan pemujaan ular putih di tempat tersebut. Perjalanan waktu seringkali terjadi hal-hal yang mistis, ya, gaib, sering terjadi kecelakaan,
Seringkali mereka yang naik kendaraan lewat sana seperti ada yang mendorong. Nah, di sini kawan saya suatu hari dia akan bepergian. Ketika lewat di depan tempat pemujaan ini, dia sepertinya ada angin yang mendorong dia dan dia jatuh, kepalanya terbentur aspal sehingga terjadi pendarahan yang sangat parah. Dibawa ke rumah sakit di kota besar di daerah tersebut, dokter angkat tangan. Dibawa ke Surabaya, tidak memungkinkan. Nah, di sini keluarga semua berunding lagi, apakah dibawa ke kota Jakarta, juga tidak memungkinkan. Mereka pasrah kepada Tuhan, berdoa bersama-sama sekeluarga, dan saat itu puji Tuhan, kawan saya ini mendapat kemurahan pertolongan Tuhan, bisa ditangani. Tetapi ketika sudah sembuh, dia harus cacat secara jasmani, cacat secara intelektual, dan menjadi orang yang sangat lamban dengan tubuh jasmani yang sudah tidak bisa aktif, tidak bisa bekerja dengan sekian waktu karena keterbatasan tubuh jasmani yang cacat itu. Di sini kekasih Tuhan, tentunya kita jangan sampai ada keluarga yang terjadi musibah yang demikian. Ada lagi kawan saya, seorang hamba Tuhan, pagi seperti biasa dia dalam satu minggu beberapa kali olahraga, naik sepeda olahraga. Suatu saat selesai olahraga, sepeda olahraga ini dia akan kembali ke pastori gereja, menyeberang. Tentunya dia sudah sedemikian hati-hati sudah menyeberang dengan awas, melihat kiri kanan, dan ketika sudah melihat sepi, menyeberang. Tetapi tak diduga, tiba-tiba ada sepeda motor anak muda yang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba muncul dan menabrak belakang sepeda ini. Hanya berapa senti karena sepeda itu sudah sampai di tepi dengan baik di pinggir jalan. Karena kecepatan sepeda motor begitu kuat, begitu cepat, akhirnya kawan saya naik sepeda ini terpental dan kepalanya menghantam aspal, terjadi pendarahan, tidak sadar, dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Nah, ini dokter harus mengoperasi segera. Nah, akhirnya dioperasi dan memang dapat tertolong, tetapi biayanya itu hampir mencapai 3/4 miliar, ratusan juta. Perhatikan, dalam hitungan detik musibah terjadi dan biaya ratusan juta. Kekasih Tuhan, kalau orang yang tidak mempunyai biaya bagaimana? Dan demikian juga orang yang mempunyai tabungan biaya, apakah dalam hitungan detik itu, lihat, dalam hitungan detik uang yang dicari dengan susah payah itu akhirnya jadi miskin dalam hitungan detik. Ada lagi kawan saya, dia seorang
indigo, tapi sudah bertobat. Kawan saya ini menceritakan bahwa ketika dia belum bertobat, seorang indigo yang punya indera keenam, dia sering melihat di alam roh, ya, dimensi batin, alam batin. Dia melihat ada beberapa orang jatuh itu di alam roh itu, dia melihat ada kuasa kegelapan, ada roh yang mendorong dia. Tetapi bagi orang yang tersebut merasa bahwa dia seperti alamiah, mungkin ya kesandung apa, atau ya kakinya tidak berjalan dengan baik, sepertinya alamiah. Tetapi di alam roh, ya, kawan saya yang indigo ini, dia melihat ada roh yang mendorong dia. Kekasih Tuhan, nah di sini kita sebagai anak Tuhan, kita sadar bahwa kita masih hidup ya di dunia. Kita menghadapi alam nyata. Kita melihat ya banyak hal yang di sekitar kita yang terjadi, ya bisa saja karena ceroboh, ya bisa saja karena tidak disiplin, bisa saja mungkin cara berjalannya dia itu langkahnya pendek-pendek tapi tidak diangkat. Ya, saya pernah ada seorang hamba Tuhan, saya sudah gandeng dia ya, tapi karena cara berjalannya itu ya langkah pendek-pendek dan tidak diangkat kakinya. Sudah saya gandeng, ketika berjalan di jalan yang ada gundukan, kesandung gundukan itu jatuh dia. Ya, dan usia sudah cukup ya, lanjut. Saya kaget, sudah saya ya gandeng, tapi dia jatuh tertelungkup. Nah, di sini ya kita melihat dalam kehidupan nyata banyak hal yang ya kita lihat seperti ceroboh, tidak disiplin, ya cara berjalannya, ya dan lain sebagainya. Nah, pernah ada seorang hamba Tuhan datang pada saya, diskusi, Pak Sewi, saya ini pernah jatuh geblak itu beberapa kali, tetapi saya koreksi hidup, apakah saya ada sesuatu yang something wrong di dalam hidup saya, ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi saya perhatikan hidup saya selalu taat kepada Tuhan. Saya tidak mau ada dosa dalam hati saya yang paling dalam. Saya tidak mau ya pikiran cabul, pikiran najis itu ada di dalam pikiran otak saya. Saya tidak akan izinkan itu. Saya akan ya, dan saya suka berdoa berjam-jam, bahkan berdoa puasa. Tapi mengapa kok saya berapa kali, dia ceritakan pada waktu dia keluar kota naik kereta api, sampai di kota dia turun naik tangga dari gerbong itu. Nah, tangga gerbong ini tahap demi tahap ya. Antara anak tangga ini ada kawat ya, diikat kawat dari anak tangga atas sampai bawah. Dia bawa koper, dia sudah hati-hati sekali, sudah jalan hati-hati, tapi dia tidak lihat kawat itu, kena kecil kawat itu yang menggandeng anak tangga dari atas sampai ke bawah. Dia tidak ya sampai anak tangga yang terakhir di tengah itu, ya dia pikir ya jarak hanya sedikit, ya langsung di tengah tangga itu dia ke samping. Kakinya, sepatunya kecantol kawat itu, langsung dia seperti di smackdown ya, geblak langsung buat dengan begitu keras. Iya. Kemudian dia juga menceritakan ketika dia ya suatu hari di kantornya, dia sudah tahu persis ya lingkungan kantornya, lantai di kantornya. Nah, suatu hari ada tamu dari Korea, berbincang-bincang, selesai berbincang-bincang, tamu itu pulang dan dia kembali ke kantornya ya, karena
selesai berbincang-bincang itu turun ya dari kantor. Iya. Nah, setelah mengantar ke luar ke tempat parkir, kembali ke kantornya. Nah, di lantai dasar itu, lantai itu ada tahapannya. Ya, memang seharusnya dikasih isolasi pembatas ya, bahwa lantai itu ada 2 tahap. Dia sudah tahu persis, tetapi waktu itu ya mengapa kok bisa ya tidak seperti biasanya sudah tahu. Jadi dia cepat ya kembali ke kantornya. Kakinya yang satu menginjak tahapan yang di bawahnya, akhirnya keseimbangannya tidak ada, jatuh geblak seperti di Smackdown begitu, bukan jatuh berlutut, geblak begitu. Nah, dia mulai bertanya, ya apakah karena saya ceroboh atau karena saya tidak waspada, tidak jalan hati-hati? Ya, beliau katakan, saya ini sudah jalan hati-hati, saya kalau jalan itu sedemikian hati-hati, sudah hati-hati kok bisa terjadi. Ya, suatu hari juga dia pernah jalan di satu tangga. Jalan tangga itu karena tahapannya tidak seimbang, dia jatuh, lututnya kesandung anak tangga itu, dan sampai 1 tahun lebih ya tidak sembuh-sembuh. Dan dia mulai mempertanyakan, ya apakah dia didorong di alam roh itu, ya apakah dia didorong. Ya, dan dia mengatakan bahwa saya tidak ada sesuatu yang salah, tidak something wrong. Saya sudah hati-hati, saya sudah waspada, saya hidup doa sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, saya katakan, ya kamu jatuh sampai begitu kerasnya, seperti di Smackdown, seperti dibuanting, ya 2 kali kamu seperti dibuanting ya, bukan jatuh berlutut begitu, tapi di Smackdown. Nah, saya mengatakan bahwa toh kan tidak terjadi apa-apa. Untung tidak sampai stroke, untung tidak sampai ya pingsan. Nah, di sini Tuhan tetap melindungi. Ya, Tuhan tetap melindungi. Nah, dia menceritakan memang waktu itu ya saya coba koreksi diri, berdoa, kemudian Tuhan tunjukkan ayat, ya karena kamu melupakan Tuhan saat teduh. Di situ ya akhirnya ini kesaksian dia pribadi, karena begitu tergesa-gesanya dan urusan sehari-hari sehingga dia tidak mementingkan saat teduh persekutuan dengan Tuhan. Di situ Tuhan berbicara bahwa hidup ini, hari-hari ini jahat adanya. Kalau membaca tentang ketika Yesus dicobai iblis itu dikalahkan ya, mau menjatuhkan Yesus dengan 3 kali pencobaan dari iblis, tapi akhirnya Yesus bisa mengusir iblis itu. Enyalah engkau. Nah, di situ di dalam Injil Matius pasal 4 tertulis iblis mencari waktu. Nah, ini. Jadi iblis ini selalu mencari celah-celah, mencari waktu untuk bisa menyerahkan Yesus. Demikian juga Yudas. Kita perhatikan Yudas. Yudas yang merupakan murid Yesus. Kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan, Yudas pun ketika saat itu ya karena uang, dia menyerahkan Yesus, menjual Yesus dengan sekian uang. Dan dia mencari kesempatan yang baik, bagaimana supaya Yesus bisa diserahkan, dan dia menerima uang dari imam-imam pada waktu itu. Di sini kekasih Tuhan, iblis itu selalu mencari saat-saat di mana kita lengah, ceroboh. Nah, ini
Firman Tuhan katakan ya, di dalam Efesus pasal 4 ayat 26-27, apabila kamu menjadi marah, jangan sampai berbuat dosa. Ayat berikutnya dikatakan, jangan memberi kesempatan kepada iblis, jangan memberi kesempatan, jangan ada celah. Ini, nah, medan peperangan yang sangat-sangat dominan itu adalah alam berpikir kita. Itu sebabnya jangan sampai kita memberi kesempatan celah kepada iblis. Saat pikiran kita kalut, kita mau marah sepertinya, hari ini kok saya sumpek ya. Nah ini, kalau dibiarkan akhirnya pelampiasannya meja ditendang, kursi ditendang, pintu dibanting, caci maki, kebun binatang keluar semuanya. Nah, bisa begitu. Iya. Nah ini, jangan ada celah, jangan sampai pikiran kita ada pikiran kotor, rencana-rencana jahat, siasat-siasat kotor, pikiran cabul. Ya. Jangan biarkan itu. Karena firman Tuhan katakan kalau sampai kita membiarkan, ini iblis loh, bukan kerucuk-kerucuknya iblis. Iblis, firman Tuhan Rasul Paulus katakan Efesus pasal 6 ayat 12, iblis itu terorganisir. Ada pemerintah-pemerintahannya, ada penghulu-penghulunya, ada penguasa-penguasanya, ada roh-roh jahat di udara, roh-roh teritorial. Nah, di sini celah itu saja ya, itu saja sudah menjadi konsentrasinya si kepalanya, si iblis ini. Jadi bukan tugasnya kerucuk-kerucuk antek-anteknya iblis. Si kepalanya ini saja mencari celah. Nah, kalau kita celah, kita biarkan, akhirnya firman Tuhan katakan apa? Di dalam Amsal, ya, seorang yang tidak bisa menguasai diri, nah ini, maka dia ya membangun kota dengan tembok yang roboh. Lihat, kalau kita celah saja, kita beri kesempatan, akhirnya itu ya membuat tembok pagar kehidupan kita ini ya juga terdampak, ya membawa dampak bagi tembok pagar kehidupan kita. Karena celah kita sudah memberi kesempatan, akhirnya itu menguasai keseluruhan hidup kita, jatuh. Nah ini, kekasih Tuhan, disinilah betapa pentingnya agar tidak menyesal di belakang. Banyak kasus-kasus yang terjadi karena kerikil-kerikil yang kecil, bukan batu yang besar. Kalau batu yang besar kita menghindar, tapi seringkali orang anggap sepele kerikil kecil, akhirnya tergelincir dan jatuhlah. Dan betapa fatalnya kalau dia jatuh, dan itu sangat tragis. Ya, keluarga, anak cucu sampai malu. Kekasih Tuhan, saya ingat seorang dukun Afrika yang bertobat. Dukun Afrika ini bertobat, dia jadi pendeta. Dan dia bersaksi bahwa ya, ketika dia masih dukun, dia bisa melihat alam roh, alam batin, ya. Dia melihat setiap keluarga-keluarga Kristen itu selalu menjadi sasaran empuk iblis dan antek-anteknya. Iblis selalu mencari celah. Ini kepalanya yang mencari celah, bukan urusan kerucuk-kerucuk. Mencari celah. Nah, di sini iblis sesuai dengan Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang adalah untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup yang berkelimpahan.
Nah, iblis ini pencuri. Dia mencuri apa? Mencuri damai di keluarga saudara. Pertengkaran terjadi, konflik terjadi, ya sampai terjadi musibah. Ingat ya, Alkitab mengajarkan amarah itu kalau meledak-ledak, amarah itu kalau tidak terkendali bisa membawa kepada pembunuhan dan menyesal di belakang. Nah, di sini jangan sampai kita memberi celah ini. Karena celah ini seringkali beberapa orang anggap enteng, dianggap alamiah, lumrah, ya. Seperti iblis ketika menggoda Hawa di Taman Eden, Tuhan itu sudah memerintahkan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan Hawa tahu, ingat betul firman Tuhan ini ketika iblis ya menggodanya. Lihat, Hawa mengungkapkan Tuhan memerintahkan pohon pengetahuan dengan buah pengetahuan baik dan jahat ini tidak boleh dimakan. Tahu, sudah diungkapkan. Tetapi lihat, iblis mengatakan apa? Sekali-kali tidak apa, sekali-kali tidak apa. Nah ini, kekasih Tuhan, seringkali sesuatu itu dianggap sepele, alamiah, wajar, justru itu celah. Akhirnya fatal. Nah di sini, hamba Tuhan yang dulunya seorang dukun Afrika yang sangat-sangat terkenal di Afrika, beliau menceritakan, beliau bersaksi, setiap keluarga di mana iblis selalu mencari kesempatan ini, waktu, saat, untuk supaya bisa ada celah sekalipun itu kecil, ada celah untuk bisa iblis itu masuk, mengobok-obok, menghancurkan pagar tembok kehidupannya. Dengan menghancurkan tembok pagar kehidupannya itu, akhirnya ya serangan dari berbagai arah, maka terpuruklah dia. Nah di sini hamba Tuhan ini mengatakan betapa pentingnya anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan supaya memahami kebenaran tentang darah suci, darah kudus Yesus Kristus. Darah yang suci, darah yang kudus dari Yesus Kristus ini. Nah, setiap pagi, setiap malam, kalau kita sayang keluarga, maka kita tahu hidup ini banyak tantangan dan iblis selalu mencari celah. Maka jangan sampai lupa untuk saat teduh. Jangan lupa untuk doa malam. Jangan sampai ada celah. Utamakan, kalau kita sayang keluarga, setiap pagi jangan kita terus khawatir dengan kesibukan duniawi. Ya, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Sebagaimana Mazmur 90 ayat 14. Kenyang dengan kasih setia Tuhan setiap pagi. Setiap pagi kenyang dulu dengan Tuhan. Ini, setiap pagi kenyang dulu dengan Tuhan, dengan kasih setia Tuhan. Maka hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Dan lihat kemurahan Tuhan menaungi kita. Dan Tuhan meneguhkan pekerjaan kita. Sampai 2 kali Tuhan meneguhkan pekerjaan kita. Lihat, sampai 2 kali. Jadi jangan khawatir, utamakanlah Tuhan setiap pagi. Kalau kita cinta Tuhan, Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 14, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Ada anak Tuhan mengatakan, perintah yang mana Pak? Sekian banyak Pak, yang mana Pak? Kalau sekian banyak, berarti sulit ya untuk menunjukkan mengasihi Tuhan itu.
Saya katakan sederhana sekali. Tuhan itu tidak ribet, tidak jelimet, tidak mumet, tidak birokrat. Lakukanlah Mazmur 90 ayat 14. Setiap pagi dahulukan Tuhan. Yesus kan mengatakan dalam Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Marilah, gratis. Yang capek secara batin dalam bahasa aslinya. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan engkau akan mendapat kelegaan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Lihat, ini Yesus sendiri yang berkata. Bahkan ayat 25 dikatakan, ya, Tuhan tunjukkan rahasianya kepada orang yang kecil. Ya. Orang kecil di sini ini menunjukkan bahwa orang itu merasa dirinya itu kecil di hadapan Tuhan yang maha besar itu. Kesadaran ini, merasa kecil di hadapan Tuhan yang maha besar, maka dia menjadi seorang yang suka tersungkur di bawah kaki Tuhan. Sujud di bawah kaki Tuhan. Itu satu penunjukan bahwa dia merasa kecil di hadapan Tuhan. Disitulah Tuhan tunjukkan rahasia-rahasianya. Belajar di bawah kaki Tuhan. Tidak ada satu sekolah teologi yang bisa mengajarkan kita kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Lemah lembut, kepekaan kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Yesaya pasal 50, setiap pagi aku belajar seperti seorang murid, dan Tuhan membuka telinga rohaniku, Tuhan membuka pendengaranku. Belajar setiap pagi sehingga kita peka. Kita menerapkan prinsip pokok anggur. Yesus pokok anggur kita jarang. Kalau kita melekat pada pokok anggur itu, seperti carang melekat pada pokok anggur, menyerap zat-zat berbuah menjadi berkat. Demikian kalau kita melekat setiap pagi, kita menyerap kesucian Tuhan, kekuatan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan kita untuk hidup suci itu. Sekalipun bertapa menyiksa diri, ya, karena manusia ini kedagingan. Ya, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu, ya, karena dosa sehingga ada dalam kehidupan setiap pribadi. Di sini kita selalu di bawah kaki Tuhan, belajar di bawah kaki Tuhan. Maka kita menyerap kesucian Tuhan, kekuatan Tuhan. Itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Maka kita dimampukan untuk hidup suci, hidup kudus oleh pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi orang-orang yang suka tersungkur di bawah kaki Tuhan. Bukankah Roh Kudus itu diutus sebagai penolong, menolong kita, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tawaran dosa, godaan hawa nafsu, cabul, kita bisa berkata tidak. Nah, ini itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita dimampukan untuk mengatakan tidak. Kita tolak segala hal-hal yang dosa-dosa yang berbau hawa nafsu itu, percabulan, kenajisan pikiran kotor, keinginan mata yang kotor, ya, keangkuhan hidup, keinginan daging, hawa nafsu. Semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Orang yang dekat di bawah kaki Tuhan, dia dimampukan untuk hidup suci, hidup kudus. Dengan demikian tidak ada seorang pun bisa menyombongkan diri. Saya orang suci, saya hidup bertapa di goa, saya menyiksa tubuh, ya, saya bertapa di atas paku umpamanya, saya bertapa di atas kaca-kaca pecah. Akhirnya surga banyak orang sombong. Kekasih Tuhan, kita sudah mati di dalam dosa supaya kita hidup di dalam kebenaran. Mati dalam dosa bersama dengan Yesus. Yesus sudah menanggung segala dosa kita, kelemahan-kelemahan kita. Dosa kita seberat apapun, firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, dosamu merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju, merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Seberat apapun dosa saudara. Di sini saudara harus perhatikan. Di dalam Wahyu dikatakan iblis itu suka mendakwa. Dia pendakwa, dia itu bapak pembohong. Bukankah seringkali seperti anak-anak muda pernah datang pada saya konseling, Pak, saya ini sudah berusaha doa, Pak, tapi pikiran saya ini caci maki kok keluar semua, Pak. Ketika saya sembahyang kok di depan saya tuh saya lihat, ya maaf, seorang yang telanjang bulat. Iya, sampai saya tidak bisa berdoa. Baca Alkitab pun saya tidak bisa, pikiran saya terus cabul, Pak.
caci maki, kata-kata cabul keluar sampai saya susah sekali. Saya katakan itu iblis mendakwa. Kamu jangan terus merasa itu dirimu. Itu iblis sedang memasuki kata-kata itu dalam pikiranmu. Medan peperangan iblis adalah pikiran. Martin Luther mengatakan ketika dia ada di atas meja, maksud saya dia sedang menulis sesuatu di atas meja. Saat itu iblis datang. Betul seperti Wahyu 12 katakan, mendakwa, kamu najis, kamu tidak layak, kamu berdosa. Martin Luther tulis kertas yang di atas mejanya ini, tulis satu persatu. Dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Iblis mendakwa terus, kamu tidak layak, kamu najis. Dan setelah ditulis setiap apa yang muncul di pikirannya, dia ambil tinta dan dia siram kertas dengan tulisan dosa-dosa yang dimana iblis mendakwa di dalam pikirannya. Dan dia mengatakan, oleh darah Yesus yang suci itu, dosaku sudah dihapus. Seberat apapun dosa saya, sudah dihapus oleh darah Yesus. Tuhan mengampuni dosa saya. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku segala dosa kita, maka Tuhan mengampuni dan menyucikan kita. Kekasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Alkitab kita perhatikan Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, mereka harus kerja paksa, mereka sangat menderita. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan supaya dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Tuhan mengutus Musa. Firaun tetap membandel untuk bisa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya 10 bala dinyatakan. Bala yang terakhir adalah kematian anak-anak sulung. Nah, supaya bangsa Israel tidak mengalami wabah ini, maka Tuhan memerintahkan Musa memberitahu kepada bangsa Israel supaya mengorbankan anak domba yang tidak bercacat celah, anak domba yang jangan sampai ada cacat, dikorbankan, disembelih, dan darahnya itu dibubuhkan pada tiang ambang pintu, dikenakan pada tiang ambang pintu. Tengah malam bala kematian anak-anak sulung ini mulai melanda. Nah, setiap rumah yang ada tanda darah ini, maut itu lewat. Rumah keluarga-keluarga bangsa Israel ada tanda darah, sehingga tidak mengalami musibah, tidak mengalami wabah itu, bala itu, karena ada tanda darah. Nah, ini hamba Tuhan yang dari Afrika mengatakan betapa pentingnya setiap pagi dan malam keluarga kita didoakan, sebut nama mereka satu persatu supaya dibungkus dengan darah Tuhan Yesus. Jangan kita memperdebat teologi mengenai kata dibungkus. Ada pendeta tidak setuju dengan kata dibungkus. Kenapa kita mempermasalahkan? Kalau saudara tidak suka dengan kata dibungkus, seperti kado dibungkus, dilindungi dengan darah Yesus. Seperti 1 Petrus yang sudah kita baca, Allah memilih kita, bukan saja dipanggil, memilih kita sesuai rencana Bapa surgawi, supaya kita dikuduskan oleh Roh Kudus dan taat kepada Yesus, menerima percikan darah Yesus. Dan kita lihat darah Yesus, darah yang suci, yang kudus, tak bernoda, tak bercacat celah. Kalau dulu kita penuh dengan dosa warisan nenek moyang, okultisme, kuasa kegelapan, ikatan-ikatan, karakter-karakter yang buruk, pikiran-pikiran yang buruk, pikiran cabul, hawa nafsu, kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, di sini kekasih Tuhan, lihat, supaya jangan ada celah, kita perlu dilindungi dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Iblis tidak bisa tembus, maut itu tidak bisa tembus. Seperti bangsa Israel ada tanda darah, maka maut itu lewat. Itu sebabnya dirayakan hari Paskah. Hari Paskah itu maut yang lewat.
Dan ibadah perjanjian lama, kalau kita memperhatikan dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, maka coba kita membaca, itu selalu harus ada korban hewan ya untuk pengampunan dosa. Kita membaca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, kita lihat dalam ibadah perjanjian lama, hewan itu dikorbankan supaya darahnya itu memberikan pengampunan dosa, tapi terus menerus. Nah, ibadah perjanjian lama ini sebagai simbol untuk menunjukkan nubuatan kedatangan Mesias dengan karya agung di kayu salib. Yang kita tahu Mesias itu adalah Yesus Kristus. Manusia tidak mempunyai pengharapan karena dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada dua bentuk dosa. Dosa asal, yang seringkali dikatakan dosa warisan ya. Tapi ada orang kadang-kadang buat guyonan, aku mau kau diwarisi dosa, aku maunya diwarisi harta ya. Jadi dosa asal dan dosa perbuatan. Puji Tuhan, ketika manusia tidak mempunyai pengharapan dan korban hewan itu terus-menerus tidak bisa menjamin ya, nubuatan Yesaya itu mengenai Mesias, dosamu seberat apapun merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju, seberat ya merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Apakah dengan hewan-hewan itu? Kita ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, masa dengan darah hewan hanya sementara. Nah, di sini nubuatan Mesias itu akan datang. Dia akan mengerjakan karya yang agung di kayu salib, pengorbanannya di kayu salib. Nah, di sini kekasih Tuhan, ketika kita terima Yesus di dalam hati kita yang adalah Tuhan dan juru selamat pribadi, maka dosa kita, dosa asal dan dosa perbuatan itu diampuni dan sempurna. Coba kita baca Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 kita membaca ayat 9. Ibrani pasal 5 ayat 9. Dan sesudah Yesus Kristus mencapai kesempurnaannya, Yesus Kristus mencapai kesempurnaannya, pengorbanannya di kayu salib, Yesus mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Yesus datang sebagai hakim yang adil, sebagai raja di atas segala raja. Kebangkitannya itu sudah menyatakan keilahiannya. Dari sejak kelahirannya, dia dilahirkan karena mujizat oleh pekerjaan Roh Kudus, itu sudah menunjukkan keilahiannya. Ketika masa kecil dia sangat mahir di dalam kitab suci, sampai imam-imam di bait suci menjadi terheran-heran. Ketika memasuki pelayanan, menerima baptisan dari baptisan Yohanes Pembaptis, Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihku berkenan. Anak di sini bukan pengertian biologis seperti anak tangga, anak kunci. Bukan berarti tangga punya anak, kunci punya anak. Maksudnya bahwa Yesus itu berasal dari surga. Dia diutus, dia adalah Allah itu sendiri, dia kalamnya Allah menjadi manusia sesuai Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Allah menjadi manusia, apakah surga kosong? Ya tidak. Jangan kita berpikir Allah itu dengan otak kita yang hanya segenggam tangan ini. Allah itu roh adanya. Dia menjadi manusia, bukan manusia sejadian. Kalau dia bisa menciptakan manusia dengan amat baik dalam kejadian, masakan dia menjadi manusia sejadian? Dia adalah manusia sejati, untuk supaya menjadi korban anak domba yang tak bercacat celah itu. Lihat di sini. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Tidak ada Mesias yang lain lagi. Firman Tuhan ingatkan akhir zaman akan muncul banyak Mesias-Mesias palsu.
Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Yesus itulah Mesias yang sejati bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah ini, bagi setiap orang yang mau menerima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia mendapat jaminan yang pasti, surga yang suci, surganya Yesus Kristus. Saya bangga dan surganya Yesus, surga yang suci, yang kudus. Kekasih Tuhan, disinilah itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 5. Mari kita membaca Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 nanti saudara bisa simak di sini dan kita baca bersama-sama. Kalau di sini dikatakan makhluk-makhluk tua-tua, bahkan beribu-ribu laksa malaikat di surga itu mengucapkan kalimat suci ini. Kita baca Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai ayat berikutnya, ayat 14. Nanti kita akan baca bersama-sama ya. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Saya bacakan dulu. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dan suara nyaring, satu, anak domba yang disembelih itu. Siapa saudara? Ya Yesus Kristus. Siapa lagi kalau kita perhatikan sepanjang sejarah, ya, orang-orang besar di dunia ini? Siapa yang pantas untuk sebagai penggenapan ini? Kalau bukan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Anak domba yang disembelih itu, Yesus Kristus, layak untuk menerima 1 kuasa dan 2 kekayaan dan 3 hikmat dan 4 kekuatan dan 5 hormat dan 6 kemuliaan dan 7 puji-pujian. 7 saudara. Dalam tradisi Yahudi 7 itu angka sempurna. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut, bahkan semua yang ada di dalam laut, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tata. Siapa saudara? Bapa surgawi. Dan bagi anak domba, siapa saudara? Yesus Kristus. Adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Mari kekasih Tuhan, kita sama-sama ucapkan kesempatan sekarang ini. Kapan lagi? Jangan nanti. Akhirnya maut datang, kematian datang, kita tidak sempat membacakan bersama. Malaikat berlaksa-laksa ribu ini mengucapkan. Mari ayat 12. Buka Alkitab saudara. Demikian firman Tuhan. Anak domba yang disembelih itu, Yesus Kristus, layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk di surga dan di bumi, yang di bawah bumi dan yang di laut dan di semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tata, yaitu Bapa surgawi, dan bagi anak domba, yaitu Yesus Kristus, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah Yesus Kristus. Bapa surgawi itu dan Yesus Kristus menyembah. Dengan demikian, apakah masih diragukan kalau Yesus itu Tuhan? Ya, Bapa surgawi dan Yesus Kristus Tuhan kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kami mohonkan berkat untuk setiap pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, kesehatan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, umat-Mu menjadi umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus untuk memberkati banyak orang. Nama Tuhan Yesus dimasyhurkan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, Tuhan yang berdaulat. Mari Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya wabah ini tidak berlanjut Tuhan, bisa dituntaskan. Tuhan, tolong belas kasihan Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan memohon belas kasihan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya Pendeta Sewi. Kita berjumpa kembali besok
ibadah pukul 8 malam disertai perjamuan suci. Kita bisa bersama. Ya, saudara siapkan roti dan anggur. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.